Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Desember 2023. Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Saudara, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa di pagi yang cerah ini? Dan sudahkah kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 15. Dilanjutkan dengan ayat 20. Bacaan kedua Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 6. Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 12. Dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Maria yang kita ketahui adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, yang selama hidupnya saudara dapat menjadi teladan kita semua. Kerendahan hati yang ada pada diri Maria menjadi pegangan hidup kita, terutama dalam ucapannya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Saudaraku, kesetiaannya saudara dan ketaatan yang serta tanggung jawab yang penuh dari Bunda Maria untuk melaksanakan kehendak Allah ini saudara, walaupun sulit dan sebagai manusia itu tak mungkin terjadi saudara. Dimana ketika Maria mendapat kabar dari malaikat Gabriel, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Saudaraku, kita lihat bagaimana saudara Maria mendapat kabar bahwa dia akan mengandung saudara. Maria mengalami ketakutan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Lukas 1 ayat 34. Perlu kita ketahui, sejak dahulu sampai saat ini pun saudara, orang yang hamil tanpa status pernikahan itu saudara dianggap aib. Karena itu siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, saudaraku yang terkasih, pasti akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dalam budaya Yahudi tempat Maria hidup, hukumannya saudara dirajam batu karena dianggap berzina. Itulah yang ditakuti oleh Maria. Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya saudara. Ia pasti bergolak secara mental. Apa kata orang dan pembelaan apa yang akan disampaikannya? Tetapi saudara, ia memilih taat atas berita itu. Simaklah perkataannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria tidak menolak saudara, tetapi menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Allah.
Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya berkuasa menolong dan melindunginya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, sering kita menghadapi hal-hal yang sangat sulit untuk kita lakukan demi kebenaran dan kehendak Tuhan. Kita sering pula tak sanggup berdiri di atas kebenaran Kristus di dalam menjalani hidup ini. Dunia telah menggiring kita untuk hidup menjauhi dari norma-norma kebenaran Kristus. Dunia menggiring kita untuk hidup penuh gemerapan semu. Tak ada lagi saling peduli, saling kasih, dan saling memaafkan. Hidup penuh keegoisan, keserakaan. Kita khawatir kalau tak mengikuti zaman, kita akan tidak diakui, kita akan dikucil. Kita meninggalkan kebenaran Kristus demi kehidupan dalam keduniawian ini. Dan mulailah, saudara, pelan-pelan kita menjauhi Kristus. Tapi kita lihat, saudara, Maria Bunda Yesus mau menjalani kehendak Allah walau sangat sulit dan penuh resiko. Dia tetap taat dan setia, tetap bertanggung jawab menjalani apa yang menjadi kehendak Allah untuk melahirkan Sang Fajar Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan kita. Imannya tetap teguh, saudara, mempertaruhkan kehormatan dan kehidupannya. Dia tetap merendahkan hati di hadapan Allah karena dia percaya Allah yang berkehendak, maka Allah sendiri akan menjaga dan melindungi. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah demi terlahir Sang Juru Selamat bagi kita semua. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, tepat pada perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda, mau menyampaikan kepada setiap dari kita dalam kehidupan yang sering menghadapi kesulitan demi kesulitan. Hendaknya kita tetap teguh dalam iman, saudara. Janganlah kita takut menghadapi semuanya itu ataupun lari, tapi tetap berdiri tegak penuh iman kepada Kristus Yesus Sang Raja semesta alam. Tetaplah setia, saudara, dan taat. Janganlah kita menjadi orang-orang yang ketika mengalaminya, saudara, imannya gugur dan meragukan Tuhan. Mereka takut, saudara, takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, takut sebagainya dan lain-lainnya, saudara. Karena itu, belajarlah dari kesetiaan Maria. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah walaupun terbayang resiko hukuman rajam yang harus diterimanya. Walaupun gentar, saudara, ia memilih taat akan Allah. Dan serahkanlah sepenuhnya kehidupan kita di dalam tangan penyelenggaraan Tuhan kita dengan penuh kerendahan hati, seperti Maria Bunda Yesus dalam hati penuh iman berucap, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Yesus Tuhan, ampuni kami yang sering tidak taat dan setia kepada Engkau. Ajari kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami mampu selalu merendahkan hati dan memiliki hati yang taat dan setia seperti Maria Bunda Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Shalom Alaikum.